Oke, ya, dan itu adalah sektor-sektor yang menarik. Tapi kemudian kalau kita lihat bicara spesifik mengenai saham-saham yang Anda rekomendasikan, kita akan lihat pemirsa saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Wisnu Prambudi Wibowo, Head of Research FAC Sekuritas, di antaranya adalah MTEK dengan support di 1050 dan resistance di 1495 dengan rekomendasi trading buy. Kemudian BBTN support di 1320, resistance di 1540. Rekomendasi yang sama, kemudian Tebik di support 2170 dan resistance di 2750. Kemudian setelahnya ada Unilever dengan rekomendasi trading buy dengan support di 4780 dan resistance di 5400 begitu ya. Tadi Anda menyampaikan yang menarik sebetulnya secara strategi investasi adalah swing dan juga jangka panjang begitu ya, Mas Wisnu ya. Nah ini kalau Ya, kita lihat dari analisis Anda untuk MTEK sendiri, seperti apa? ya, kita ngelihat MTEK ini untuk short term maupun middle ini sangat menarik gitu ya, terutama di level-level 1000. Bahkan 1000 di 980 sampai 1100 kami melihat masih sangat prospektif gitu ya secara tren harga, karena kita melihat untuk 2022 kemarin itu sektor teknologi sudah terkoreksi lebih dari 42%. Dan MTech ini kan salah satu leadernya untuk sektor teknologi. Makanya kalau kita lihat year to date untuk sektor teknologi ini sudah naik 7%-an, which is ini lebih baik dibandingkan yang tahun lalu yang terkoreksi 42%. Dan tentu ini awal yang bagus gitu ya. Kita melihat MTech di level-level saat ini masih sangat menarik, terutama kita lihat indikator secara teknikal ya Mas Edi sudah mulai menunjukkan tanda-tanda uptrend. Artinya kalaupun kita pegang untuk 2 sampai 3 bulan ke depan, kami melihat masih masih sangat menarik, terutama hingga level 1495 atau kita bulatkan saja menjadi 1500-an. Kami merasa itu, Mas. Baik, 1.500 di akhir tahun? Ya, minimal sampai akhir tahun ya. Mhm, Syukur-syukur bisa mhm. lebih cepat gitu ya. Karena Baik, kalau kita lihat technical rebound-nya cukup menarik ya Mas untuk sektor mhm, teknologi. mhm, baik, untuk secara tren pergerakan harga secara 6 bulanan masih mencatatkan pelemahan, minus 42,74% dan secara 3 bulanan mencatatkan pelemahan 30,62%. Artinya kalau secara mingguan masih mencatatkan penguatan 5,45%, mau masuk di harga sekarang juga nampaknya cukup menarik dan, masih bisa ditunggu untuk bisa masuk ke level support yang Anda rekomendasikan ya, Mas Wisnu di level 1050 untuk bisa masuk ke MTEK. Ya, Baik. masih boleh. Oke, baik. Dari MTEK kita menuju ke saham berikutnya yang Anda rekomendasikan, Mas Wisnu, yaitu adalah BBTN dengan support di 1320 dan resistance di 1540. Rekomendasinya yang sama, trading buy. BBTN seperti apa, Mas Wisnu, analisisnya? Ya, kita melihat BPTN ini kan 1 minggu terakhir trennya mengalami penguatan, dan kita melihat pasca isu yang kita lihat cukup sukses, ini bagus untuk BBTN gitu ya. Terus kami juga melihat dari sisi sektoral, sebenarnya sektor properti kan belum begitu menarik, tapi dari sisi kredit properti yang dirilis oleh Bank Indonesia di Oktober kemarin justru naik 12% year on year-nya menjadi 790. Dan kita tahu BBTN ini banyak sekali dari sisi pendapatannya ditopang dari kredit properti, which is ini sangat bagus. Kita tadi singgung bahwa outlook untuk kredit perbankan juga di 2023 itu kan tumbuh 10-12%, dan tentu ini sangat positif untuk BPTN ke depannya. Saya merasa itu, Mas. Oke, level terakhir di 1345, sementara level support yang Anda rekomendasikan untuk BBTN adalah di level 1320 juga nampaknya mendekati level support yang menarik untuk BBTN. Target di akhir tahun untuk BBTN di level berapa, Mas Wisnu? Iya, sebenarnya kalau untuk middle-nya kan 1540, Mhm, tapi kalau kalau dikasih bonus ya mungkin bisa sampai 1700 bahkan oke. 1800. Kalau bisa tembus 1540 bisa tembus lagi ke level 1700 atau 1800 begitu ya. Oke, untuk BBTN, kemudian setelah BBTN kita ke saham berikutnya ada Tebik, Mas Wisnu seperti apa analisisnya? Iya, Tebik, kita ngelihat dari sisi fundamentalnya juga gitu ya. Kalau kita lihat di kuartal 3 kemarin, laba bersihnya tumbuh lebih dari 13%.
Dan ini sebenarnya salah satu sektor yang bisa dibilang padat modal gitu ya, yang kalau kita lihat untuk mendirikan satu menara saja itu butuh investasi yang cukup besar. Artinya tidak terlalu banyak pemain dan artinya ada barrier to entry kalau masuk industrinya. Dan kita lihat tebik ini sangat prospektif, terutama kalau kita lihat tren dari penggunaan data, terutama untuk konsumsi dalam untuk belanja e-commerce ataupun untuk bersosial media. Dan ini tentu sangat menguntungkan untuk emiten-emiten menara. Dan Baik. kita melihat untuk middle-nya sebenarnya, short term to middle sebenarnya target kami di 2750, dan batas risiko jika saham ini turun lebih dari 2130 untuk Baik. tebik. Oke, untuk Unilever seperti apa kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, Mas Wisnu dan pemirsa tetap bersama kami, usaha jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Plus dan kami masih berbincang bersama Mas Wisnu Prambudi Wibowo, Head of Research FAC Sekuritas. Mas Wisnu, kita lanjutkan ke saham-saham yang Anda rekomendasikan. Kita ke Unilever, seperti apa analisisnya Mas Wisnu? Iya, untuk Unilever sendiri kita melihat dari sisi kinerja yang kalau kita lihat di kuartal ketiga kemarin itu tumbuh 5%-an ya, dan menjadi di 4,61 triliun untuk laba bersihnya. Dan kami melihat secara katalis juga sebenarnya dalam beberapa bulan ke depan itu ada Ramadan dan Lebaran. Dan ini tentu biasanya ini sangat menguntungkan untuk emiten-emiten yang bergerak di consumer non cyclical, Mas. Jadi kami melihat untuk Unilever untuk swing juga masih sangat menarik. Artinya para investor juga jika ingin melakukan pembelian ini sebenarnya cukup menarik dengan level terdekat di level 5.400 yang kami melihat ini cukup memungkinkan untuk dicapai bahkan hingga akhir tahun gitu ya. Oke, baik. Untuk memanfaatkan momentum Unilever sebelum kemudian bergerak naik memasuki festive season, sekarang kemudian dinilai sebagai momen yang tepat untuk bisa masuk ke Unilever begitu ya? Iya, kalau Oke, kita lihat kan servis ya kan beberapa 1 bulan terakhir gitu, dan ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda penguatan Mas Willy. oke. Unilever sendiri untuk targetnya di akhir tahun di level berapa, Mas Wisnu? Ya, kami melihat 5.400 itu cukup memungkinkan ya untuk Unilever. Oke, level terakhir di 4.840 untuk Unilever. Oke, kita ke isu lain, Mas Wisnu. Tadi Anda menyampaikan mengenai beberapa analisis Anda lah terkait dengan pergerakan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sendiri yang memang sedang ada di level yang menguat begitu ya, dan ini juga akan ada di level yang cukup stabil antara 14.900-an sampai 15 ribuan lah begitu. Nah, kita kemudian ke pergerakan IHSG sendiri. Secara sentimen apa saja yang kemudian nampaknya akan mewarnai dinamika dari IHSG terkait dengan dinamika yang ada di global mengenai nada agresif dari pejabat ECB sendiri yang memungkinkan akan menaikkan suku bunga pada Februari dan juga Maret tahun 2023. Implikasinya terhadap IHSG seperti apa, Mas Wisnu? Iya, yang pertama kita mau coba lihat dulu untuk short term-nya di domestik sendiri. Kalau kita lihat kan pekan lalu ISG sudah naik ke 3,51%. Artinya biasanya ketika ISG mengalami kenaikan yang cukup lumayan, biasanya short term itu potensial untuk take profit pelaku pasar itu memungkinkan sekali terjadi. Dan terlihat pada perdagangan kemarin dan hari ini sebenarnya memungkinkan untuk terjadi. Dan kalau kita lihat dari eksternal, sebenarnya nada-nada tren untuk dinaikkan suku bunga, baik itu ECB, baik itu The Fed, baik Bank of England itu masih berpotensi terjadi karena memang target untuk mengendalikan inflasi mereka itu masih belum terpenuhi gitu ya. Misalkan untuk Uni Eropa itu sebenarnya mereka target inflasi sekarang kan masih di atas 9% gitu ya. Kalau kita bicara historicalnya biasanya di 3%-an gitu. Hmm. Kemudian kalau untuk Amerika itu kan target inflasi mereka di 2% dan sekarang masih di 6,5. Walaupun kalau kita lihat tanda-tanda ekonomi terbaru yang dirilis dari Amerika Serikat itu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Misalkan kalau kita lihat dari PMI manufaktur mereka yang saat ini berada di
bawah level 50, artinya kontraksi gitu ya. Begitu juga dengan di Uni Eropa yang kalau kita lihat PMI manufaktur mereka sedang terkontraksi dan inflasi mereka juga masih tergolong tinggi dibandingkan tahun lalu juga. Dan ini tentu apa namanya memberikan cukup kekhawatiran dari sisi kenaikan suku bunga. Tapi kami melihat dari sisi keagresifan ini tidak akan terlalu tinggi dibandingkan untuk tahun 2022 yang lalu, Mas. Jadi Mhm. dari sisi kekhawatiran investor sebenarnya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu tinggi. Justru ada optimisme terkait dengan pemulihan ekonomi, terutama yang didorong oleh China. Baik. Namun kalau kita lihat tantangannya lagi ada di geopolitik sebenarnya yang kalau kita lihat eskalasinya Ukraina dan Rusia masih tinggi, bahkan Hmm. NATO sudah beberapa kali disebut oleh Rusia sebagai dalang mensuplai Ukraina, dan ini Mhm. sebenarnya uncertainty terkait penggunaan nuklir ini cukup Baik. membuat khawatir tersendiri, Mas. Baik, kita ke update dari pergerakan IHSG terlebih dahulu, Mas Wisnu. IHSG dibuka menguat beberapa menit yang lalu, 0,07% di level 6.865,456. Kemudian Jakarta Islamic Index juga menguat 0,08% dan LQ45 menguat 0,07%. Saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada BBNI, BBCA, Buka, dan juga Antam. Dengan level dan juga prosentase penguatan masing-masing dapat Anda saksikan di layar televisi, dan juga BMRI, PBRX, MDKA, dan juga Astra Internasional masuk ke dalam jajaran top losers dengan pelemahan masing-masing dan juga level bisa Anda saksikan di layar televisi. Sedikit menyambung apa yang Anda tadi sampaikan, ada nggak hal-hal fundamental yang perlu menjadi concern terkait dengan pelemahan dari IHSG di penutupan perdagangan kemarin? Apakah ini memang hanya sebagai sebuah momen untuk merealisasikan keuntungan ataupun ada hal lain yang patut kita jadikan concern, Mas Wisnu? Singkat saja. Ya, short term kami tadi sudah singgung bahwa sebenarnya terjadi take profit ya karena pekan lalu naik 3,51%. Sebenarnya untuk jangka pendeknya, investor akan melihat rilis laporan keuangan emiten kuartal keempat atau tutup tahun 2022 yang biasanya di awal Februari atau biasanya paling cepat di akhir bulan ini udah mulai rilis untuk Big Four-nya, dan ini yang akan menjadi fokus investor ke Hmm. depan. Apakah eh, pertumbuhan kinerja emiten ini ke depan masih akan prospektif atau Baik, tidak? untuk sementara akan fokus terhadap itu dulu begitu ya. Baik, Mas Wisnu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Bar. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Ya, terima kasih kembali Mas Vicky.